Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini tema yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu semua di pagi ini dengan tema mendengar suara Tuhan. Setiap hari kita dikelilingi berbagai macam suara, orang-orang yang berbicara lewat televisi, lewat telepon, lewat radio, bahkan media sosial dan lain sebagainya. Dunia memenuhi telinga kita Bapak Ibu dengan berbagai berita dan opini yang berbeda-beda. Suara-suara ini yang menyuarakan kebenaran dan ada juga menyuarakan kebohongan. Dengan banyaknya suara Bapak Ibu, sulit untuk mendengar satu suara saja tanpa mendengar suara lainnya. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu, kita perlu belajar untuk mendengar suara Tuhan. Kita perlu belajar untuk peka dengan suara Tuhan. Memang tidak selalu mudah untuk mendengar suara Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, di tengah dunia yang penuh dengan kebisingan, dengan tipu daya iblis yang suka membisikkan kebohongannya. Dia membohongi kita, membingungkan kita, Bapak Ibu, dan berusaha membuat hidup kita hancur dengan menawarkan kesenangan dosa. Jadi mari kita perlu belajar Bapak Ibu untuk membedakan suara musuh dan suara Tuhan. Mari kita sadari Bapak Ibu bahwa kebohongan iblis Bapak Ibu itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Yang jelas Bapak Ibu, ketika iblis berbicara dalam pikiran kita, ia bertujuan untuk apa? Memisahkan kita dari kasih Allah. Dia berusaha memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan, melumpuhkan vitalitas rohani kita dan menghalangi kita untuk taat kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, baik melalui keputusasaan, godaan, frustasi, atau depresi. Beberapa prinsip yang dapat kita terapkan Bapak Ibu semua untuk membedakan suara Tuhan atau suara-suara musuh adalah suara Tuhan akan selalu menyadarkan kita dalam kasih, sedangkan suara musuh akan mendatangkan rasa bersalah, intimidasi, dan kutukan. Suara Tuhan akan menguatkan kita, akan meyakinkan kita, sedangkan suara musuh akan menakuti dan mengecilkan hati kita, mengecilkan iman kita. Suara Tuhan akan memimpin kita kepada kebenaran dan akan membimbing kita. Musuh akan menyerang, suara Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, penghiburan. Bapak Ibu, mari kita peka dengan suara Tuhan akhir-akhir ini, karena dunia makin hari makin jahat. Iblis merajalela dan dia akan membuat kekacauan, dia akan membuat kita kompromi dengan yang namanya dosa. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak perlu takut, karena ketika kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan Bapak Ibu membawa kita kepada kemenangan. Jangan kita panik, jangan kita mudah gampang terprovokasi dengan suara-suara musuh, tapi mari kita mendekat kepada Tuhan. Dengan apa? Mari kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu, mari untuk kita peka dengan Tuhan, untuk kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Banyak yang bilang, bisakah kita mendengar suara Tuhan? Suara Tuhan sangat jelas melalui apa? Pembacaan akan firman Tuhan, oleh perenungan kita akan firman Tuhan. Mari latih diri kita untuk kita peka dengan Tuhan melalui apa? Pembacaan firman Tuhan. Jangan Bapak Ibu kita terlena dengan dunia ini sampai apa? Kita lupa untuk bersekutu dengan Tuhan, sampai untuk baca Alkitab saja kita malas. Mari belajar untuk tekun dengan Tuhan, belajar sungguh-sungguh mencari Tuhan, agar apa? Ketika serangan iblis datang, serangan musuh datang, kita dapat berdiri teguh dalam iman. Mari kita terus melatih diri kita untuk belajar mendengar suara Tuhan, belajar untuk peka dengan suara Tuhan. Dengan apa? Kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, karena firman Tuhan adalah pelita bagi setiap jalan-jalan kita dan terang bagi kaki kita. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mau tolong setiap kita agar apa? Kita bisa membedakan mana suara Tuhan dan mana suara musuh. Mari kita belajar untuk mendengar suara Tuhan, dan mari kita mau tekun dalam pimpinan Tuhan, agar apa? Roh Kudus senantiasa membimbing kita di dalam kebenaran, di dalam kekudusan Allah. Ketika kita bergaul kalib dengan Tuhan Bapak Ibu, musuh tidak akan pernah bisa untuk menggoyahkan iman kita. Karena apa? Kita berdiri teguh dengan dasar yang kuat, yaitu firman Allah. Jangan mau dikalahkan oleh si jahat.
kejar Tuhan, kejar perkenanan Tuhan, maka apapun yang kita alami, segala persoalan, segala tantangan, bahaya di depan, tidak akan bisa mengalahkan iman kita, tidak akan bisa membuat iman kita rontok, tidak bisa membuat iman kita goyah, sebab kita berdiri teguh di dalam pengharapan kita akan Tuhan. Belajar untuk peka akan suara Tuhan, belajar untuk taat kepada Tuhan, agar kita berjalan selalu dalam tuntunannya. Kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, karena ada Roh Kudus yang selalu senantiasa menuntun, membimbing setiap kita. Firman Tuhan di pagi ini menguatkan, memberkati setiap kita. Jangan lengah, jangan mau diintimidasi oleh perkataan-perkataan yang bukan datang daripada Tuhan. Isi pikiran kita, isi hati kita dengan firman Tuhan, dan perenungan kita akan firman Tuhan itu yang akan membuat kita masuk dalam terobosan, dalam rencana-rencana Allah yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.